Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Sudiri dari Taman Edukasi Anggur Sawar Gagrep. Kali ini kita akan membahas mengenai pola rambatan dengan sistem para-para. Kalau kita lihat dari pola percabangannya, ini yang disebut sebagai batang primer. Kemudian ketika ditekukan ke sini, ini sudah dianggap sebagai sekunder. Dan ini adalah yang ke kanan dan ke kiri ini adalah tersier. Jadi cabang primer maupun sekunder ini adalah yang bersifat abadi. Jadi nanti dia akan semakin terus membesar dan membesar. Sementara yang tersier ini adalah cabang pembuahan yang ini akan selalu diremajakan. Nah ini jadi ini dirambatkan secara vertikal nih si tersiernya ini. Ini dengan menggunakan kawat. Ukuran kawatnya ini jaraknya itu adalah 30 cm. Jadi dari membentuk kotak gitu ya. Kotak di sini, ini ke sini 30 cm, ke sini juga 30 cm. Jadi ukuran kotak kawatnya ini sekitar 30 kali 30. Nah, kemudian tinggi dari para ini sekitar 2 meter atau standarnya itu adalah tinggi si perawat ditambah 30 cm. Ini kalau misalnya saya tingginya 165, sebetulnya idealnya itu adalah tinggi ini adalah 195, sehingga mudah untuk dijangkau. Gitu. Tapi yang dibuat standar saja bisa sekitar 2 meter tinggi. Kelebihan dari penggunaan para ini adalah ini bisa digunakan untuk berbagai jenis pola pemangkasan. Baik short spur, long spur, bahkan potes pucuk pun juga, atau pemangkasan bertingkat pun juga itu memungkinkan gitu untuk dilakukan. Karena ruangannya cukup gitu ya, cukup. Berbeda halnya dengan sistem trellis yang ruangannya itu terbatas, terutama tingginya itu. Nah, kalau yang ini kan tinggal kita nanti mengatur di ujungnya itu supaya tidak overlapping dengan tanaman yang lain. Dari rambatan sini ini harus ruangan jangan terlalu nempel dengan atap gitu. Jadi diusahakan ada cukup ruangan sehingga tidak terlalu panas di atas daunnya ini. Karena udara panas kan biasa naik ke atas. Kalau sirkulasinya tidak bagus, itu bisa menyebabkan pertumbuhan akar, pertumbuhan jamur, terutama powder mildew itu cukup besar. Karena pertumbuhan jamur powder mildew itu atau embun tepung itu dia biasanya tumbuh pada kelembaban tinggi, tapi kondisi suhunya itu hangat gitu ya. Sehingga kalau misalnya kondisinya terlalu nempel antara atap dengan ini, di para-paranya ini, maka akan menyebabkan di atas daun ini menjadi hangat. Jadi kalau ada kelembaban tinggi, curah hujan tinggi misalnya kan, nah itu akan menyebabkan timbulnya embun tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andi Sudiri dari Taman Edukasi Anggur Sawar Gagrep. Kali ini kita akan membahas salah satu tipe rambatan jenis trellis tipe Y. Jadi si tersiernya dirambatkan ke kiri dan ke kanan. Jadi yang di sebelah kanan ini dirambatkan ke sebelah kanan, kemudian yang di sini dirambatkan ke sebelah kiri. Jadi ini kita lihat di sini pola percabangannya adalah primernya. Kemudian ini dibuat double cordon ya, ke kanan satu, ke kiri satu. Kemudian ini tersiernya di kiri ke kanan satu ya, kemudian ke kiri satu. Jadi dibuat seperti Y begini. Kemudian ini kalau tinggi dari bawah dari tanah ini sampai ke sini itu adalah 1 meter. 1 meter. Kemudian lebar dari antar kawat ini adalah 30 cm. Jadi semuanya menggunakan 30 cm jarak antar kawatnya. Sini juga sama 30 cm. Jadi nanti pemangkasan nanti akan digunakan di antara spur pendek atau spur panjang tergantung kepada variannya. Jadi posisi buah itu adalah seperti ini. Kalau misalnya kita potong di pendek, maka posisinya akan di sini. Kalau misalnya kita potong di seperti ini, nah ini kalau misalnya kita pangkas di sini ya agak panjang, maka posisi buahnya itu adalah di sini. Jadi memang kelebihan dari sistem teralis ini adalah penanganan yang lebih mudah,
kemudian kontrol percabangan pun juga bisa menjadi lebih mudah. Kemudian tidak terjadi overlapping antara percabangan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, karena memang kita lebih mudah untuk mengontrolnya. Dan yang terpenting adalah kita lebih mudah untuk memangkasnya dan memperhatikan kesehatan dari buahnya itu. Kalaupun dipetik juga kan tinggal begini aja. Jadi menanam anggur itu mudah gitu ya, asal tahu ilmu.